menemui Jokowi itu sebuah pengkhianatan? Datang ke sana, ujuk-ujuk tanpa sebab, tanpa memberitahu kawan seperjuangan, padahal jelas-jelas ini merupakan kontradiksi, kontraproduktif, bahkan sangat berlawanan. Kita menyebutnya apa? Jokowi dengan experience-nya dia berhasil mengakuisisi Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI, Damai Hari Lubis yang sangat keras dalam perjuangan dengan orasinya yang luar biasa, pada hari ini juga harus diakuisisi oleh orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, situasi di tubuh TPUA kini benar-benar memanas, sahabat. Baru-baru ini Ibu Kurnia Troyani ya, siapa? Itu bicara di salah satu podcast. Ini podcast besar juga ini, yang memang dari dulu secara konsisten ikut bernarasi dalam diskursus jasa Pak Jokowi. Saya melihat dalam video itu benar-benar dia meradang terhadap Egy Sujana yang dianggap sebagai senior, dianggap sebagai orang tua, tapi rupanya dia memilih jalan lain. Dia datang ke kediaman Jokowi untuk meminta maaf. Sekalipun belakangan ini muncul informasi di publik bahwa dia ke sana tidak meminta maaf, tapi dia menjalankan ayat Tuhan seperti Musa dan Harun yang mendatangi Firaun. Jadi menganggap bahwa Jokowi ini adalah Firaun di matanya, sahabat ya. Inilah yang saya maksud, kebohongan yang sangat luar biasa, seolah-olah bahwa tidak ada rekaman pertemuan antara dia dengan Pak Jokowi. Tidak masuk akal itu kalau tidak ada rekaman, pasti ada. Dan konon ceritanya, karena itu kemudian Rizik Syihab yang kita tahu sebagai orang yang mendirikan TPUA ini, tokoh besar di belakang mereka semua, terutama di belakang Islam garis keras, itu sampai turun gunung menasehati orang-orang yang kecewa terhadap Egy Sujana. Jadi boleh dikatakan bahwa gerakan Egy Sujana ini memang mengobrak-abrik baik pasukan pemburu ijazah maupun pasukan yang ada di kubu Jokowi. Karena di kubu Jokowi juga banyak yang meradang efek dari kebohongan Egy Sujana, di mana kita tahu bahwa ada akal bulus kelicikan yang dia mainkan, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa Kurnia ini meradang, coba kita cek dulu videonya secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kesimpulan terhadap situasi yang dihadapi oleh TPUA kali ini. Saya dengar Ibu sangat terpukul dengan manuver Egy menemui Jokowi di Solo. Bang Egy itu kakak, ayah bagi saya. Perang ini sedang pada genting-gentingnya begitu. Jika dia adalah nakoda, bukan dia melemparkan kawannya ke tengah lautan. Ibu Kurnia ingin mengatakan Egy Sujana takluk oleh Jokowi? Beliau tuh pernah mengatakan begini ya, Kurnia, abang ini sudah tua dan sakit begitu ya. Nah, ini agak sedih saya mendengarnya. Ya jangan lagi lah masuk penjara. Cukuplah 2 kali di masa Orba ya. Dan 1 kali lagi saat dia membela Prabowo ketika mengatakan people power. Apa yang dilakukan oleh Egy Sujana menemui Jokowi itu sebuah pengkhianatan? Datang ke sana, ujuk-ujuk tanpa sebab, tanpa memberitahu kawan seperjuangan, padahal jelas-jelas ini merupakan kontradiksi, kontraproduktif, bahkan sangat berlawanan. Kita menyebutnya apa? Ibu merasakan itu? Sangat. Keluarga saya bilang, kau sih terlalu berani. Dia itu orang yang berkuasa. Siapa kita? Kami ini die hardnya Prabowo kan. Tapi bukan yang hari ini, yang lalu. Ya, 2 periode yang lalu. Berjiwaku, hampir mati pula kami. Apa sebenarnya yang sedang terjadi terhadap seorang Egy Sujana? Jokowi dengan experience-nya dia berhasil mengakuisisi Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI, Damai Hari Lubis yang sangat keras dalam perjuangan dengan orasinya yang luar biasa, pada hari ini juga harus diakuisisi oleh orang tersebut. Akan seperti apa reaksi Habib Rizik selaku pendiri TPUA ini? Extremely upset, ya, marah gitu. Beliau memberikan penguatan yang menenangkan hati kami bahwa semua ini tidak luput daripada kehendak Allah. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz tanggal sekian, nanti Anda bagaimana. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maju terus pantang mundur, tidak boleh takut. Ada beberapa hal yang penting kita lihat di dalam video ini.
Yang pertama adalah turun gunungnya Rizik Syihab. Ini juga memberikan tanda bahwa memang salah satu ikon besar di balik TPUA ini yang berjuang terus untuk merungkatkan Pak Jokowi adalah Rizik Syihab. Itu tidak bisa dibantah dari situ. Yang kedua adalah Egy Sujana yang merupakan simbol perlawanan selama ini, menjadi sumber permasalahan baik itu di kubu TPUA sendiri maupun di kubu internal Pak Jokowi. Artinya secara tidak langsung Egy Sujana di internal TPUA dia dipersepsikan sebagai pengkhianat sahabat. Kenapa demikian? Ya karena selama ini kita tahu bahwa TPUA membangun citra sebagai kelompok oposisi moral. Artinya betul-betul upayanya luar biasa terhadap bagaimana dia mau merungkatkan Pak Jokowi dari pase ke pase. Tetapi apa yang dilakukan Egy Sujana datang menemui Jokowi dan bahkan itu tanpa koordinasi di internal TPUA, bagi tim TPUA atau kelompok tim pembela ulama dan akademisi adalah merupakan pembelotan simbolik. Atau boleh dikatakan ini adalah bentuk pengkhianatan garis perjuangan. Dan yang paling fatal tentu ada satu hal, di mana selama ini mereka semua membangun narasi kolektif, dan hari ini narasi kolektif itu dirusak atau diobrak-abrik oleh Egy Sujana. Dalam teori gerakan sosial Charles Tilly, legitimasi moral adalah modal utama, bukan struktur formal. Sekali simbol rusak, maka gerakan melemah dari dalam. Itulah yang terjadi di dalam konteks Egy Sujana ini. Sementara kalau kita melihat dari kelompok Pak Jokowi, Egy Sujana ini dilihat sebagai orang yang licik dan bermuka dua. Karena dianggap bermain dua kaki sahabat. Dan disinilah kehebatannya Egy Sujana. Betul-betul mukanya tebal. Karena dia menghujat Jokowi di publik, tapi datang diam-diam meminta penyelesaian hukum lewat restoratif justice. Bayangkan sebelum Egy Sujana datang ke kediaman Pak Jokowi, semua orang tahu memuji-muji Jokowi sebelum datang. Dan setelah selesai pertemuan, waduh, parah Pak. Jokowi dianggap sebagai Firaun. Dia menisbahkan dirinya sebagai Musa dan Harun. Jadi mungkin Egy Sujana sebagai Musa, Damai Hari Lubis sebagai Harun. Nah itu kan bermuka dua namanya itu. Oleh sebab itu dalam kacamata psikologi politik, apa yang pernah disampaikan oleh Harold Laswell ini disebut instrumentalisasi politik. Ketika moral dan ideologi hanya dipakai sebagai alat tawar pribadi, maka inilah yang sementara kita bicarakan dan dipertentukan oleh Egy Sujana. Karena itu ketika Kurnia mengatakan sampai Rizik Syihab turun gunung dan menengahi ini, maka muncul satu hal yang kembali terkokohkan bahwa orang yang bermain selama ini memang salah satunya adalah garis keras, di mana di sana ada Rizik Syihab yang juga merupakan orang yang didewa-dewakan oleh FPI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dan itu wajar. Maksudnya wajar gimana? Wajar dia hari ini melawan Pak Jokowi karena dia sakit hati. Itulah yang terjadi hari ini sahabat ya. Jadi selama ini Iman Jumbo sembunyi di belakang layar, ya karena masih normal-normal perjuangan. Tapi hari ini dia terpaksa turun gunung karena menilai bahwa struktur informal ini sudah gagal. Otoritas internal sudah runtuh. Emosi kolektif sudah mengalahkan yang namanya rasionalitas. Dan dalam teori kepemimpinan karismatik, Max Weber mengatakan ini pertanda krisis legitimasi internal, bukan sekedar pada pendapat. TPUA hari ini kita harus sepakat bahwa dia tidak lagi sibuk menangani Jokowi, tetapi juga disibukkan oleh kelakuan Egy Sujana bersama dengan Damai Hari Lubis. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, saya berani mengatakan bahwa Egy Sujana hari ini betul-betul terjepit di dua kubu. Dianggap pengkhianat di kelompoknya sendiri dan dianggap sebagai penipu yang licik oleh kubu Jokowi. Pertemuan dengan Jokowi
saya kira sangat jelas bahwa itu hanya untuk menyelamatkan posisi hukum pribadi. Tapi secara politik dan moral justru menghancurkan fondasi gerakan yang selama ini dia bangun, sahabat. Hal ini juga menegaskan satu hal yang sangat penting, bahwa gerakan apapun akan runtuh bukan karena musuh di luar, tapi karena ketidakkonsistenan aktor yang ada di dalamnya. Dan yang kita bicarakan hari ini adalah Egy Sujana dan yang namanya Damai Hari Lubis. Oleh karena itu, ketika moral dijadikan alat negosiasi, maka yang tersisa saya kira hanyalah konflik, kecurigaan, dan kehancuran simbol. TPUA sudah membayar harga mahal dari satu keputusan politik yang keliru yang diambil secara sepihak oleh Egy Sujana. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.